Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita semuanya, semoga kita semuanya juga mampu untuk terus-menerus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Teman-teman sekalian, saya coba ingin melanjutkan apa yang sudah kita mulai, apa yang sudah kita bahas, yaitu adalah edukasi tentang Baitul Maqdis, edukasi tentang tanah Palestina, dan segala sesuatu yang melingkupinya supaya tergambar pada diri kita sebuah pandangan yang lebih komprehensif tentang krisis kemanusiaan yang ada di tanah Palestina atau yang ada di Baitul Maqdis. Teman-teman sekalian, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih kita memahami kondisi yang sebenarnya secara sejarah. Jadi sejarah mana yang sebenarnya autentik? Ada nggak sih negara Palestina? Dan bagaimana posisinya dengan Israel ataupun pemerintahan otoritas Palestina dan seterusnya. Jadi gini teman-teman sekalian, coba bayangkan di Indonesia dulu. Indonesia itu, bukan Indonesia, mohon maaf. Bayangkan Nusantara. Jadi Nusantara itu dulu dijajah dan diduduki di imperialisme oleh Belanda dan juga beberapa negara-negara yang lain. Jadi dijajah ya, dikolonialisasi, diimperialisasi oleh Belanda. Dan sebelum datangnya Belanda itu, posisinya Indonesia itu kan adalah kesultanan-kesultanan Islam yang waktu itu menggantikan kesultanan-kesultanan bukan kesultanan, kerajaan-kerajaan Hindu, Majapahit gitu ya. Nah, ketika sudah muncul kesultanan-kesultanan Islam itulah, lalu datang penjajah Belanda, maka penjajah Belanda ini datang dan menduduki wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Pada saat itu belum ada yang namanya negara Republik Indonesia, belum ada. Maka kita katakan wilayahnya adalah wilayah Nusantara. Karena Republik Indonesia RI itu baru terbentuk pada 17 Agustus 1945 karena sudah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Nah, ketika Belanda itu datang dan menduduki wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, begitulah kita bisa melihat Israel ketika datang dan menduduki wilayah Baitul Maqdis atau wilayah Palestina. Jadi memang belum ada negara di situ, belum ada yang dikatakan dalam tanda kutip so-called negara modern, yaitu belum ada, karena memang kita sudah ketahui dan kita sudah bahas bahwasanya Israel itu bisa membuat negara di tanah Palestina atau orang-orang Yahudi itu baru bisa masuk setelah deklarasi Balfour pada tahun 1917. Barulah Inggris bisa menjamin masuknya orang-orang Yahudi yang berimigrasi pergi ke tanah Palestina atau tanah yang terjanji. Jadi sebelumnya apa? Sebelum Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1916 yang terjadi adalah wilayah Palestina itu berada di bawah kesatuan kaum muslim global yang kita kenal dengan nama Khilafah Utsmani. Jadi itu adalah fakta yang memang perlu kita ketahui. Jadi memang betul di tempat itu tidak ada negara modern karena ya waktu itu kesatuan kaum muslimin ada yang namanya Khilafah Utsmani, dan setelah Khilafah Utsmani itu dijebak masuk ke dalam Perang Dunia Pertama lalu kemudian kalah ketika Perang Dunia Pertama, maka mereka kehilangan banyak sekali wilayah yang dibagi-bagi oleh pemenang Perang Dunia Pertama yaitu Inggris dan Perancis. Mereka membagi berdasarkan perjanjian Sykes-Picot, lalu termasuk daerah Baitul Maqdis itu akhirnya diberikan oleh Inggris kepada Zionis Yahudi dengan perjanjian atau deklarasi Balfour itu. Nah, ketika mereka sudah masuk, maka orang-orang Yahudi yang ada di tanah Palestina ini punya wilayah yang semakin besar dan semakin banyak, sehingga pada akhirnya PBB yang pada saat itu diketuai oleh Amerika selaku pemenang Perang Dunia yang kedua, itu memberikan sebuah plan, sebuah rencana untuk menyudahi konflik antara orang-orang Yahudi yang menduduki dan menganeksasi wilayah-wilayah yang ada di tanah Palestina yang sebelum itu sudah ditinggali oleh orang-orang Muslim, Arab Muslim, mereka sebut orang Arab, dengan orang-orang Yahudi yang baru masuk setelah di deklarasi Balfour itu. Nah, PBB ini mengatakan begini, ya udahlah daripada Arab dan Yahudi ini ribut,
di tanah terjanji itu, padahal kita sudah lihat ini adalah sebuah logika yang bermasalah. Ini sendiri adalah logika yang bermasalah dengan mengatakan, ya daripada kamu berantem, daripada kamu ribut, daripada kamu perang, gini aja, dibagi dua aja. Ini logika yang sudah sangat bermasalah. Kenapa? Karena pada asalnya datangnya orang-orang Yahudi itu ya termasuk bagian daripada pendudukan, termasuk bagian daripada kolonialisme. Yang kita sudah katakan tadi, ini adalah bagian daripada penjajahan yang harusnya tidak ada negosiasi. Tapi PBB mengatakan, ya udahlah, gini aja lah, plannya kita bagi aja dua. Israel dapat 55%, orang-orang Yahudi dapat 55%, sementara orang-orang Arab dapat 45%. Ini adalah partition plan yang diajukan oleh PBB pada tahun 1947, sebelum terbentuknya Israel, sebelum terbentuknya negara Israel yang dicita-citakan oleh Theodor Herzl sebagai Der Judenstaat atau negara Yahudi. Pada tahun berikutnya, tahun depannya 1948, Israel mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Yang itu disetujui oleh PBB dan itu membuat secara modern, secara tanda kutip kata-kata modern, negara modern, ya berarti orang-orang yang ada di tanah Palestina menjadi stateless. Karena pada tahun 1948, pasca Perang Dunia Kedua itu, banyak sekali negeri-negeri Muslim yang dulunya berada di bawah kekuasaan Khilafah Utsmani itu, semuanya sudah membentuk negara-negara sendiri. Arab Saudi bentuk negara sendiri, Yordan bentuk negara sendiri, Turki menjadi republik, lalu siapa lagi misalnya, Indonesia menjadi berdiri sendiri, lalu apa lagi? Ya, semua negara-negara yang ada di situ, Libya, lalu Tunisia, ya, lalu apalagi ya, semua negeri-negeri Muslim itu semuanya mereka menjadi negeri-negeri sendiri dan otomatis membuat di mata dunia pada saat itu Palestina stateless. Itu sudah saya sampaikan. Nah, statelessnya mereka ini membuat mereka tidak punya hak, sehingga mereka itu terus-menerus dibantai, terus-menerus untuk diusir, terus-menerus untuk dizolimi karena mereka secara hukum dunia stateless, mereka tidak punya pengakuan. Karena yang mengakui Israel adalah PBB Amerika, yang sebelumnya sudah diakui juga oleh LBB, oleh Inggris. Nah, pendudukan ini teman-teman sekalian, pembantaian demi pembantaian ini, kekejaman demi kekejaman ini, teman-teman bisa cek. Kekejaman di Sabra Satira, kekejaman kemudian Israel yang mereka buat dengan pembantaian-pembantaian yang ada di jalur Gaza, yang mereka buat di West Bank, tepi barat. Ini membuat orang-orang yang ada di tanah Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, mereka ini mengelompokkan diri untuk melawan, untuk fight back, untuk membela diri. Karena mereka sudah tinggal di situ, mereka adalah orang sana, maka mereka fight back. Maka di antara kelompok-kelompok yang fight back ini, dua di antaranya yang terkenal adalah Hamas dan Fatah. Kita sudah tahu, mereka menggulirkan gerakan intifadah, gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, yaitu adalah terhadap penjajahan yang mereka terima. Kemudian mereka melawan dengan apapun yang mereka bisa. Hanya saja antara Hamas dan Fatah ini memang punya perbedaan. Apa perbedaannya? Fatah yang juga satu garis dengan PLO, Palestinian Liberation Organization itu, mereka punya kesamaan, mereka mengakui kedaulatan Israel. Mereka mengakui bahwa Israel itu sebuah negara. Yang ini tidak bisa diterima sama sekali oleh Hamas. Kenapa? Karena Hamas menilai bahwa penjajah itu tidak boleh diakui dan tidak boleh untuk diterima, tidak boleh untuk diajak negosiasi, selain mereka cuma boleh mendapatkan satu perlakuan, yaitu pergi daripada tanah yang mereka duduki dan tanah yang mereka rampok. Ini perbedaan antara Fatah dan Hamas. Tapi Fatah pada saat itu mereka menguasai secara politik, mereka menguasai secara pemilu dan segala macamnya. Akhirnya pada saat Perjanjian Oslo pada tahun 1993 itu disepakatilah ada pemerintahan otoritas Palestina. Yang itu kita kenal sebagai negara Palestina, padahal bukan. Itu hanya pemerintahan otoritas Palestina atas dua tempat, yaitu adalah jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan. Ini adalah yang dimaksud dengan pemerintah otoritas Palestina. Yang akhirnya orang-orang yang menjadi dubes itu ya ditunjuk oleh pemerintahan otoritas Palestina itu, yang bahkan tidak diakui sebagai negara resmi oleh PBB. Mereka cuma diakui sebagai pemantau saja. Jadi status mereka itu tidak lebih daripada status organisasi atau status kelompok. Cuman karena memang sudah diakui pada perjanjian Oslo itu sebagai pemerintahan otoritas, maka mereka seolah-olah mendapatkan
pengakuan dalam tanda kutip di PBB, padahal mereka tidak mendapatkan pengakuan itu. Tidak dianggap setara seperti Indonesia misalnya, apalagi seperti Israel. Mereka tidak mendapatkan posisi seperti itu atau status atau pengakuan seperti itu. Nah, Hamas tetap dalam posisinya. Mereka tidak mau mengakui kedaulatan Israel, tidak mau mengakui klaim Israel di bidang manapun. Baik itu adalah klaim pada tahun 1946 ketika PBB mengeluarkan partition plan, 47 ketika PBB mengeluarkan partition plan, 48 ketika Israel mendeklarasikan negaranya, apalagi 1967 ketika Israel itu menjajah dan menganeksasi sebagian besar wilayah kaum muslimin pasca Perang 6 Hari pada tahun 1967. Israel itu tidak berhak untuk diakui. Itu adalah sebuah standing ground daripada Hamas. Itu yang menyebabkan mereka berbeda dengan Fatah dalam menanggapi satu isu tentang Israel itu. Fatah sekali lagi mereka lebih mau untuk mengakui kedaulatan dan mencoba, kata mereka, cara-cara non-kekerasan untuk mencapai solusi. Dan solusi apa yang mereka inginkan? Pembagian negara menjadi dua. Two nation state. Itu yang juga dikejar oleh Amerika dan negara-negara yang mau mendamaikan antara Palestina, pemerintahan otoritas Palestina dan Israel itu tadi. Itu yang mereka inginkan. Tapi tebak siapa yang nggak mau? Israel juga nggak mau. Israel juga nggak mau solusi dua negara. Mereka pengen ngendalin semuanya. Dan Hamas juga nggak mau. Dan kalau kita secara kemudian orang-orang yang ada di luar sana, bagaimana kita melihat? Ya kalau kita juga sama. Indonesia kalau datang misalnya Belanda, emang kita rela datang Belanda ke Indonesia, lalu kemudian melakukan pendudukan, melakukan imperialisasi, lalu kemudian mereka menduduki wilayah-wilayah, merebut tempat-tempat tertentu selama ratusan tahun. Lalu kita bilang, ya udahlah mereka sudah di situ ratusan tahun, ya udahlah kita bagi dua aja lah negara ini. Belanda dapat 55%, kita dapat 45%, atau bahkan lebih dikit lagi, kita dapat 10%, mereka dapat 90%. Apakah kita terima negosiasi dengan penjajah? Jawabannya adalah tidak. Kita juga berada pada ide itu, pada sikap itu, bahwa kita tidak boleh menerima penjajah kecuali penjajah itu harus diusir daripada tanah yang dia jajah. Nah, ini kemudian yang menjadi perbedaan tadi. Nah, pertanyaannya, apakah konflik ini hanya ada di Palestina? Hanya ada di Baitul Maqdis? Tidak. Di Indonesia pun juga sama. Ketika Kesultanan Yogyakarta dengan Kesunanan Surakarta itu berbeda cara dalam melawan penjajah. Ada yang mengutamakan negosiasi, ada yang mengutamakan kemudian perlawanan. Ya, itu adalah sesuatu yang biasa. Bukan berarti ini menjadi sebab bahwa kita tidak peduli pada Nusantara, atau kita tidak peduli pada perlawanan terhadap penjajahan. Sama seperti Hamas dan Fatah, memang mereka berbeda. Mereka punya ide yang berbeda. Namun apakah itu menjadi sebab bahwa kita mengecilkan perjuangan mereka? Atau menjadi sebab bagi kita untuk tidak peduli pada urusan-urusan yang mereka dapatkan, pada kekejaman yang terjadi pada mereka, pada yang mereka kemudian inginkan? Tentu saja tidak. Walaupun berbeda, ya tetap sikap kita harus mendukung mereka karena mereka berada dalam penjajahan. Dan lebih lagi daripada semua itu, ini semua adalah bagian daripada Muslim. Yang kalau seandainya kita adalah juga Muslim, kita wajib untuk peduli dan wajib untuk menolong mereka. Wajib untuk minimal perhatian pada mereka. Jadi ini yang harus kita tahu dulu teman-teman sekalian tentang problem permasalahan yang ada di Baitul Maqdis. Bahwasanya kita harus mendudukkan ini dengan benar. Jadi kita tidak boleh berkata, wah ini pasti Hamas pengen jadi berkuasa. Loh, permasalahan Hamas dan Fatah ini, Hamas aja baru muncul 1987-an ketika Intifadah. Ketika mereka dibunuhin, ketika mereka dibantai, ketika mereka diusir dan tidak ada perlawanan apapun, maka Hamas membentuk satu perlawanan yang bersifat terorganisir. Makanya dinamakan Harokah Muqawamah. Yaitu adalah sebuah gerakan perlawanan pada asalnya. Yaitu perlawanan terhadap apa? Ya karena mereka dibantai. Masa diem aja ketika dibunuhin? Masa diem aja ketika mereka diusir dari tempatnya? Sedangkan kita dengan enak-enaknya mengatakan, ya itu konflik politik, itu mereka ingin berkuasa. Pak, kalau seandainya Israel itu tidak menggunakan kekejaman, tidak menggunakan kebiadaban, dan tidak merampok tanah kaum muslimin, mereka tidak menjajah di sana, dan mereka tidak dibantu oleh dan diamini oleh Inggris dan Amerika serta PBB, maka tidak akan ada Hamas dan Fatah. Maka tidak akan ada perlawanan kepada mereka. Maka adanya Hamas dan Fatah ini adalah realitas yang muncul karena ada pendudukan. Adanya perbedaan di antara mereka dalam melihat satu kasus, yaitu sama aja kayak di Indonesia. Konflik mah nggak akan bisa berhenti.
Mau ada penjajah, mau nggak ada penjajah, ya konflik tidak bisa berhenti. Tapi apakah konflik di antara Hamas dan Fatah menyebabkan kita justru mewajarkan apa yang dilakukan oleh Israel? Kita mengatakan bahwa kalau Hamas itu berhenti, tidak lagi nyerang, tidak balas, ya pasti damai. Ini logika yang sangat aneh. Kenapa Anda tidak katakan itu pada Israel yang sudah menghujani langit Gaza dengan 700 ton peledak dalam waktu 11 hari dan mengakibatkan ribuan korban dalam waktu yang singkat, dan itu bukan terjadi hanya sekali dua kali, tapi terjadi berkali-kali, dan mereka senantiasa berkhianat terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Maka pantaskah mereka mendapatkan kemudian kepercayaan lagi untuk perjanjian-perjanjian berikutnya yang pasti mereka akan khianati lagi? Maka kita tidak bisa kemudian ngomong seperti itu. Yang disalahin kok malah yang dipukulin. Ada orang yang mukulin orang lain, lalu kemudian orang lain itu ketika dia teriak, ketika dia balas, kita jadi bilang, kamu harusnya diem aja, jangan ngomong. Kalau kamu ngomong itu ya malah kamu nanti dipukulin lagi. Udah, jadi diem aja. Dan itu bukan sesuatu yang ada di Indonesia, bukan sesuatu yang ada di Nusantara, yang mereka senantiasa pasti melawan setiap ada kezoliman yang terjadi. Setidaknya itu yang dipraktekkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang menyampaikan pada seluruh rakyat di Nusantara bahwa mereka yang beragama Muslim wajib untuk melawan. Maka muncul resolusi jihad. Artinya ada pengaitan antara problematika umat yang dihadapi pada saat itu, yaitu adalah aneksasi, yaitu adalah kolonialisme, yaitu mengaitkannya bahwa di dalam Islam kita tidak boleh mendiamkan kolonialisme atau tidak boleh mendiamkan penjajahan. Bagaimana caranya? Beliau lalu menyampaikan resolusi jihad. Bahwasanya berjihad melawan penjajah, kalau seandainya kita meninggal, kita mati syahid. Dan siapapun yang membela penjajah, maka dia adalah pengkhianat. Itu adalah yang disampaikan. Dan itulah yang menjadi sebuah keputusan bagi kita. Menjadi sebuah sikap bagi kita. Dan sikap itu, ya pasti nanti akan ada keberpihakan. Sikap itu pasti ada kecondongan, kecenderungan. Ada keberpihakan. Lah bagaimana kita bisa bersikap kalau kita nggak ada keberpihakan? Lalu kita bilang, ya udahlah pokoknya Hamas itu pasti ada masalah dengan Fatah. Maka mereka sama buruknya dengan Israel. Kita melupakan akar yang tadi sudah kita bahas. Akar sejarah tadi. Problemnya dimulai dari mana? Gitu loh maksudnya. Problemnya itu asalnya dari mana? Itu dulu dibahas. Kenapa Israel pengen tanah itu? Kenapa nggak tanah yang lain? Itu dulu harus dibahas. Bahas dari segi itu saja berarti kita sudah bisa mendapatkan ternyata bagi orang-orang Israel, mereka sangat berpatokan pada agama ketika mereka mendirikan the Judenstaat atau the Jewish State atau negara Yahudi itu. Batas-batasnya, benderanya, lalu kemudian tanahnya, lalu seperti apa kelakuannya, semua itu didasarkan atas bahasan agama. Dan kenapa Yahudi ngotot banget untuk mengatakan bahwa ini adalah masalah agama? Karena mereka bisa untuk memobilisasi seluruh orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia dengan mengatakan bahwa ini adalah negara Yahudi, dari Judenstaat adalah agama yang berdasarkan agama kita. Kalau kamu adalah Yahudi dan kalau kamu peduli dengan agama, kamu harus join kita. Itu yang berusaha mereka sampaikan. Supaya mereka bisa memobilisasi atas dasar agama. Dan mereka bisa mendapatkan dukungan dengan orang-orang yang peduli dengan agama. Mereka bisa mengatakan, ini adalah seperti kerajaannya Nabi Daud. Yang dulu kita impi-impikan, yang dulu kita pelajari. Nah, itu yang mereka lakukannya. Jadi mereka pengen banget mengatakan, fix banget bahwa ini adalah masalah agama. Dan kenapa orang-orang Yahudi juga mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mengatakan pada dunia bahwa ini bukan masalah agama bagi orang-orang Muslim? Karena mereka juga tahu masalah agama ini bisa menyatukan urusan orang-orang Muslim. Kalau sudah berbicara tentang agama, maka orang-orang Muslim pasti bersatu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dari sejak awal bahwa ini adalah selalu menjadi urusan agama bagi orang-orang Muslim. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperhatikan Baitul Maqdis sejak awal. Wattini wazzaitun, waturi sinin, dan demi tin dan demi zaitun. Di mana yang ada tin dan zaitun, yaitu adalah di Baitul Maqdis. Rasulullah diajak untuk berihlah, untuk berjalan, bertamasya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang sangat sulit
untuk pergi ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, untuk memperhatikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Ini juga adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah untuk menjadikan problematika atau urusan ini, Baitul Maqdis, adalah senantiasa sesuatu yang istimewa bagi orang-orang muslim. Maka wajar para sahabat itu memandang Baitul Maqdis sebagai sebuah tanah yang spesial bagi mereka. Ketika Rasulullah, para sahabat, Allah menspesialkan tanah itu dan senantiasa menjadikan tanah itu sebagai bagian daripada agama kita, pertanyaannya, siapa kita yang berani bernarasi sebaliknya? Bahwasanya tanah itu adalah sekedar politik, sekedar perebutan kekuasaan, sekedar dagang senjata. Maka ini adalah menjadi sesuatu yang justru kontraproduktif. Kenapa orang-orang itu senantiasa maksa bahwa ini bukan masalah agama supaya Anda tidak peduli? Karena mereka tahu orang muslim itu pasti akan bergerak, pasti akan bersatu ketika agama mereka sudah diganggu. Coba bayangkan, andaikan Ka'bah suatu saat dibom oleh orang lain, suatu saat diduduki oleh Israel misalnya. Kira-kira apa yang kita lakukan sebagai orang muslim? Pasti kita tidak terima. Lalu kenapa kita tidak melakukan hal yang sama kepada Baitul Maqdis? Karena orang-orang itu berhasil untuk menanamkan bahwa mereka bukan bagian daripada kita. Bahwa konflik yang ada di sana bukan konfliknya kaum muslimin. Sehingga kita tidak perlu untuk terlalu lebay membantu mereka. Sudah nggak perlu terlalu lebay. Kamu masih punya masalah sendiri kok. Di negerimu masih banyak masalah kok. Masalah mah gak akan pernah selesai teman-teman sekalian. Tapi pertanyaannya, sesusah apapun Anda ketika Ka'bah dibom misalnya sama Israel, kira-kira bagaimana orang-orang muslim? Mereka pasti berteriak, mereka pasti protes, mereka pasti melakukan sesuatu. Padahal Rasulullah SAW menaruh Masjidil Aqsa menjadi setara dengan dua masjid di Haramain, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan Rasulullah SAW itu memention tempatnya Baitul Maqdis dan memention orang-orangnya sebagai mereka yang nanti akan menjadi sebuah standar daripada akhlak seluruh penduduk dunia. Maka mereka dimuliakan, mereka diistimewakan. Maka bagi orang-orang muslim, permasalahan yang ada di Baitul Maqdis senantiasa menjadi permasalahan mereka. Karena itulah Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun dia tidak lahir di Baitul Maqdis, dia tidak tinggal di Baitul Maqdis, tapi hatinya tergerak. Badannya terus-menerus berusaha siang dan malam. Nuruddin Zanki pendahulunya senantiasa mencurahkan perhatiannya kepada Baitul Maqdis yang terjajah pada saat itu. Karena dia tahu, karena mereka tahu bahwasanya ini adalah bagian daripada kemuliaan yang dititipkan di pundak-pundak mereka yang punya amanah, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang punya intelektual. Maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan tentang Baitul Maqdis. Coba saja ketika pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi berkata pada orang-orang yang lain, mereka kalau mereka bisa publikasi, mereka publikasi. Saya sekarang lagi di Mesir kok. Saya sudah punya banyak urusan. Saya sudah punya banyak permasalahan. Yang ada di sana adalah karena mereka berpecah belah, maka mereka bisa diduduki oleh pasukan salib. Maka itu bukan urusan saya dan itu bukan urusan agama, karena itu urusan politik. Gimana jadi ceritanya? Kalau Nuruddin Zanki juga berpikir demikian. Kalau Umar bin Khattab juga berpikir demikian. Maka Baitul Maqdis tidak akan pernah damai ketika orang-orang yang punya kekuatan, yang punya intelektualitas, mereka yang punya amanah justru diam dan mereka justru tidak berbuat apapun. Apalagi menyebarkan informasi yang salah. Apalagi menyebarkan logika yang salah. Maka logika semacam ini bukan logika orang-orang muslim. Logika orang muslim adalah ketika mereka melihat kezaliman yang terjadi pada muslim yang lain, maka ini sudah permasalahan agama. Dan itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apalagi kezaliman itu terjadi di bumi yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW, yang diminta kita untuk memperhatikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apatah lagi, pastilah kita perlu untuk lebih banyak memperhatikan apa yang terjadi di tanah Baitul Maqdis. Jadi gitu teman-teman sekalian yang perlu kita pelajari, yang perlu kita edukasi. Ke depan insya Allah kita coba lebih banyak lagi. Lalu apa solusinya? Apakah solusinya harus perang? Teman-teman sekalian, saya tanyakan hal yang sama pada teman-teman sekalian. Seandainya teman-teman berada dalam kondisi di Nusantara ketika terjajah. Saya balik pertanyaannya, haruskah diam? Haruskah diam lalu dibantai?
Haruskah diam lalu menerima diusir? Haruskah diam lalu diambil seluruh apa yang kita punya? Haruskah diam lalu membiarkan tanah yang mulia itu diinjak-injak dan dihilangkan kemuliaannya oleh penjajah Israel? Apakah itu yang teman-teman kemudian menjadi jawaban? Maka walaupun kita belum mendapatkan solusinya sekarang, bukan berarti kita tidak perlu memikirkan tentang solusi. Solusinya sudah jelas. Israel penjajah, dia harus angkat kaki dari situ. Mengenai bagaimana caranya, itu perlu kita pikirkan walaupun bukan sekarang terjadi persatuannya, sehingga bukan sekarang terjadi kekuatannya, bukan sekarang ada kepemimpinannya, sehingga itu semua bisa dilakukan. Solusi, berpikir tentang solusi, itu harus dikaitkan dengan akar permasalahan. Walaupun tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang kecuali mempelajari, lalu kemudian mendidik diri kita, memperbanyak referensi. Itu yang cuma bisa kita lakukan. Sedangkan solusi hakiki yaitu adalah kepemimpinan yang menunjukkan kekuatan kaum muslimin, yang akhirnya bisa menyatukan kaum muslimin untuk memberikan solusi yang nyata, yaitu mengusir Yahudi daripada tanah itu, maka itu bisa diusahakan asal kita sudah tahu solusinya seperti apa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang ini tentu tidak akan selesai daripada pro dan kontra, dan itu adalah bagian yang normal teman-teman sekalian. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah yang menjelaskan pun pasti masih ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi kembali lagi, kita punya mata, kita punya hati, kita punya akal, kita bisa untuk melihat pada sejarah, kita bisa untuk melihat pada hal-hal yang lain. Maka gunakanlah apa yang kita punya, gunakanlah apa yang sudah diamanahkan kepada kita untuk mencari kebenaran. Maka kebenaran itu ada di setiap tempat, asal kita mau membuka diri dan kita mau untuk mempelajari kesemuanya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah akan kita bahas lagi dan kita sambung lagi dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi sadar bahwa memperhatikan problem yang ada di Baitul Maqdis ini adalah kewajiban dalam agama kita. Maka ini akan selalu menjadi permasalahan agama, dan menjadikan ini sebagai permasalahan agama berarti kita akan menjadikan kita mencari solusi juga dalam sudut pandang agama. Bagaimana Al-Quran dan hadis melihat problematika ini, krisis ini, lalu bagaimana menyelesaikannya. Menjadikan ini masalah agama berarti kita turut untuk ikut memperhatikan mereka, bukan hanya karena urusan kemanusiaan, bukan hanya karena urusan politik, bukan hanya karena urusan perebutan tanah, bukan karena hanya ada orang-orang yang dizolimi di sana, bukan hanya karena ada anak-anak yang kemudian gak sekolah dan dibunuhi di sana, bukan hanya karena ada orang-orang tidak berdaya di sana yang kemudian tidak mendapatkan keadilan, tapi kita memperhatikan mereka lebih daripada itu karena keimanan kita, karena ukhuwah kita. Apa bedanya? Yang memperhatikan hanya karena masalah kemanusiaan, maka mereka mendapatkan balasannya ya karena kemanusiaan juga. Tapi yang memperhatikan mereka karena keimanan, maka insya Allah kita berharap ketika kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah bersama dengan anak-anak itu, bersama dengan anak-anak di Baitul Maqdis, bersama dengan anak-anak di bumi Syam, maka mudah-mudahan mereka bisa menjadi juru bicara bagi kita di saat kita benar-benar memerlukan bantuan-bantuan dan pembelaan-pembelaan daripada orang-orang muslim, terkhusus orang-orang yang terzolimi yang ada di bumi Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.